Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. Bapak Ibu, ketika misalnya terjadi tabrakan motor di jalan atau terjadi kesalahan teknis di tim kerja, biasanya kita akan saling menyalahkan. Entah siapa yang salah, mungkin mereka sendiri pun tidak tahu pasti, tapi yang jelas mereka akan cenderung untuk menyalahkan pihak lain. Di kantor, atasan bisa melemparkan kesalahan kepada bawahan. Suami melemparkan kesalahan kepada istri juga bisa melemparkan kesalahan kepada suami, anak, orang tua, bahkan keadaan bisa juga menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, keadaan seperti ini pasti merusak relasi-relasi kita karena akan menimbulkan sakit hati, menimbulkan kekecewaan, menimbulkan permusuhan dan pertengkaran yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Walaupun mungkin terkadang kita menyadari kita yang telah melakukan kesalahan itu dalam hati kita, namun kita biasanya tidak akan mau mengakuinya dan cenderung akan melemparkan kesalahan itu kepada orang lain atau keadaan, atau dikenal dengan istilah cari kambing hitam. Kambing hitamnya biasanya adalah pihak yang lebih lemah, yang tidak berdaya, dan yang kedudukannya lebih rendah. Orang cari kambing hitam karena tidak mau disalahkan dan tidak mau ambil tanggung jawab atas perbuatannya. Raja Saul dalam 1 Samuel 15 ditolak sebagai raja karena ia bukan saja menolak taat kepada perintah Tuhan, ia juga menolak mengakui kesalahannya itu. Tuhan perintahkan Saul dan pasukannya untuk menumpas bangsa Amalek tanpa terkecuali. Semuanya, laki-laki, perempuan, kanak-kanak, bahkan yang sedang menyusu. Demikian juga kambing, domba, unta, keledai, semuanya ditumpas. Namun Saul dan rakyatnya yang telah berhasil memukul kalah Amalek itu malah menyelamatkan Raja Agag, raja orang Amalek, dan kambing, domba, lembu yang tambun dengan alasan untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Ketika Samuel menegurnya, Saul bukannya bertobat, tapi melemparkan kesalahannya, melemparkan tanggung jawab itu kepada rakyat dengan dalih bahwa ia takut kepada rakyat sehingga ia mengabulkan keinginan mereka. Bapak Ibu yang terkasih, tidak mudah memang mengakui kesalahan kita. Bayangkan apa kata orang, bayangkan bagaimana orang nanti gak percaya lagi dengan kita. Sehingga seringkali akhirnya kita berkelit, menyalahkan orang, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan. Padahal Tuhan menghendaki kita untuk dengan rendah hati menerima teguran dan jujur mengakui kesalahan yang mungkin kita buat atau kita sebabkan. Firman Tuhan berkata, jika kamu mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Raja Daud melakukannya. Ia melakukan kesalahan dalam 2 Samuel 11. Ia berdosa karena telah berzina dan merekakan pembunuhan atas Uria, suami selingkuhannya itu, untuk menutupi kesalahannya. Sebagai seorang raja, Daud dapat saja dengan mudah mencari kambing hitam. Namun di 2 Samuel 12 ketika Nabi Nathan menegurnya, ia dengan rendah hati mengakui dan bertanggung jawab atas dosanya. Aku telah berdosa kepada Tuhan, kata Daud. Daud mengakui dosanya, mengambil tanggung jawab atas dosanya dan menanggung akibatnya. Bapak Ibu, ini tidak mudah tentunya sebagai orang nomor 1 pada saat itu. Namun Daud dengan rendah hati dan berani mengakuinya. Dengan mengaku dosa, kita belajar rendah hati dan belajar berani menyatakan kebenaran bahwa saya berdosa karena gagal melakukan perintah Tuhan. Dan dengan demikian kita terus dimampukan dan dididik untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana dan adil. Kita hidup sebagai umat kepunyaannya Tuhan yang telah dibebaskan dari kejahatan dan dosa oleh penyerahan diri Kristus di kayu salib. Bapak Ibu, jangan melempar kesalahan kepada orang lain, tapi akuilah dengan rendah hati dan Tuhan akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan dosa. Namun seringkali dalam kesalahan dan kelemahan kami tidak mau mengakui dosa kami tidak mau mengakui kesalahan kami. Bahkan kami melemparkan kesalahan itu kepada orang lain. Ampuni kami Bapa, kami mau belajar untuk dengan rendah hati, dengan berani boleh mengakui kesalahan kami. Karena kami tahu firman Tuhan berkata, Engkau adalah setia dan adil yang akan mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita. Shalom.